Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman at Life? Bersama aku Devi Puspita. Selamat datang di channel at Life. Buat kamu yang baru pertama kali klik channel at Life, jadi channel at Life adalah channel psikologi yang juga membahas cerita menarik kehidupan. Harapannya dengan itu kita bisa mengambil pelajarannya untuk kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi buat kamu yang suka banget diceritain dan mendengarkan cerita-cerita kehidupan, cocok banget dengan channel at Life. Jadi subscribe dan selamat datang di channel at Life. Merasa tidak cantik, merasa tidak menarik, sehingga efeknya jadi minder, kurang percaya diri, dan merasa tidak pernah cukup baik, tentu itu sangat mengganggu sekali ya. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari kita tuh pasti ketemu orang, terus kemudian pikiran-pikiran negatif yang muncul kayak gimana ya pendapat orang tentang diriku, apakah jangan-jangan aku ini kurang menarik menurut mereka, jangan-jangan aku tidak cantik dan sebagainya. Jadi buat kamu yang merasakan beberapa perasaan mengganggu itu tadi, cocok banget dengan cerita yang akan aku bagikan ini. Cerita dari seorang gadis yang sempat merasa dirinya terlihat seperti monster hingga hidupnya menginspirasi banyak orang. Gimana ceritanya? Tonton videonya sampai akhir bersama aku Devi Puspita. Kisah ini berasal dari sebuah keluarga dari Inggris, keluarga Christo dengan ayah bernama George dan ibu bernama Tania. George dan Tania memiliki 3 orang anak, diantaranya Nikki, kemudian Natasha, dan juga Alex. Nah, mereka hidup bahagia sebagaimana keluarga harmonis pada umumnya dengan anak-anak yang ceria, kemudian sehat dan lain sebagainya. Hingga kemudian pada tahun 2010, keluarga ini mendapatkan ujian berupa kondisi kesehatan dari salah satu putrinya yang bernama Nikki. Nikki mengeluhkan kepada ibunya bahwa wajahnya yang sebelah kanan itu seringkali terasa nyeri seperti itu. Tapi dari ibunya, karena tidak ada gejala yang tampak dan lain sebagainya seperti fisik seperti itu, dia merespon, oh mungkin kamu kecapean nak, ya udah buat istirahat aja seperti itu. Namun ketika ini dibiarkan, wajah Nikki bukannya membaik, tapi malah menampakkan gejala yang lebih daripada itu, yaitu wajah yang sebelah kanan semakin turun. Nah, hal ini membuat ibunya dan ayahnya merasa khawatir dengan kondisi Nikki. Hingga kemudian mereka memutuskan membawa Nikki ke rumah sakit untuk melakukan tes, untuk melakukan pemeriksaan apa yang sebenarnya terjadi pada Nikki, seperti itu. Nah, Nikki mengikuti segala proses yang dokter berikan untuk pemeriksaannya, hingga kemudian hasilnya keluar. Ternyata Nikki menderita AVM, pengucapannya agak susah ya. Arteriovenous malformation, yaitu kelainan pembuluh darah, teman-teman. Sebelumnya padahal Nikki tidak tampak ada gejala apapun, dia sebagaimana anak pada umumnya, sehat, ceria dan sebagainya. Bahkan kata orang tuanya pun Nikki jarang sekali sakit. Dan perlu teman-teman ketahui, Nikki ketika menderita penyakit ini, itu ketika Nikki berusia 6 tahun. Bersumber dari Google, AVM adalah hubungan yang tidak normal antara pembuluh darah arteri, vena, dan juga kapiler. Seperti yang teman-teman tahu bahwa tubuh manusia itu ada 3 pembuluh darah, diantaranya arteri, vena, dan juga pembuluh kapiler. Nah, ini jika teman-teman lebih paham bagaimana AVM itu, boleh dibantu untuk dibenerin di kolom komentar, karena aku juga bersumber dari Google, jadi silakan dibantu untuk dijelaskan ya. Jadi AVM adalah sekelompok pembuluh darah tidak normal yang menghubungkan arteri dan juga vena. Dan hal ini menyebabkan darah dari arteri dan vena itu tidak lewat pembuluh kapiler. Sehingga bahasa lainnya, darah ini tidak melewati jalur yang seharusnya, teman-teman. Nah, hal ini bisa terjadi ketika pembentukan di dalam kandungan ataupun bisa terjadi juga ketika anak sudah lahir. Dan penyakit ini diinformasikan belum ada obatnya, teman-teman. Jadi untuk mengatasinya itu harus melakukan operasi. Sebagaimana yang Nikki lakukan, dia sudah dioperasi sebanyak 95 kali di usianya yang masih 6-7 tahun pada waktu itu. Pada saat itu juga teman-teman bisa bayangkan ya, di usianya masih kecil dia harus menjadi orang yang kuat, dia harus terpaksa menjadi kuat secara mental, karena seperti yang kita tahu perubahan wajah yang Nikki alami ini selain mempengaruhi kondisi fisiknya juga mempengaruhi kondisi mentalnya. Nah, hal ini alhamdulillahnya orang tua Nikki adalah orang tua yang suportif, teman-teman, sehingga Nikki mendapatkan dukungan secara mental juga dari orang tuanya. Begitu juga dokter-dokter yang menangani Nikki selalu memberikan support kepada Nikki untuk menjadi kuat, untuk tetap kuat. Gimana enggak, pernah suatu kejadian Nikki itu diajak keluar sama ibunya buat jalan-jalan seperti itu. Nah, di momen itu mereka harus masuk ke dalam sebuah lift. Di dalam sebuah lift itu ternyata sebelumnya ada ibu-ibu dan juga anaknya yang ada di sana. Nah, ketika melihat wajah Nikki, kamu tahu apa yang dikatakan sama anak kecil itu? Dia berbisik kepada ibunya dengan nada yang agak
keras, bukan agak keras ya, bisik tapi kedengeran seperti itu. Dia bilang ke ibunya, "Mama coba lihat deh wajahnya, serem banget. Dia wajahnya jelek sekali," seperti itu. Bayangkan perasaan Niki gimana. Nah, di situ Niki sangat sedih. Kemudian untungnya juga ibunya memberikan support kepada dia dan bilang, nggak apa-apa nak. Nanti kita berobat, kita atasi penyakit kamu," seperti itu. Dan nggak berhenti di situ ya. Ketika Niki keluar pun sama ibunya, orang-orang mulai menatap Niki dengan tatapan aneh yang sebelumnya tidak pernah Niki dapatkan. Aneh dalam arti negatif ya teman-teman. Jadi mereka menatap Niki kayak melihat orang yang serem sekali. Mereka menatap Niki dengan wajah yang ngeri dan ketakutan. Hal ini coba bayangkan dialami anak yang masih usianya 6-7 tahun. Dan hal ini sempat membuat Niki merasa dirinya terlihat seperti monster. Bayangin deh, gimana sedihnya tuh perasaan Niki pada saat itu. Namun hebatnya di sini, Niki tetap memutuskan untuk masuk sekolah ketika kondisinya seperti itu. Dan seperti yang bisa teman-teman bayangkan juga, ketika di sekolah dia mendapatkan teguran dari temannya yang awalnya berteman baik, tiba-tiba temannya nyelotok bilang gini, "Loh, kamu siapa? Aku tidak kenal sama kamu, aku nggak mau berteman sama kamu, pergi sana." Coba bayangkan anak kecil loh, masih SD dapat perkataan seperti itu dari temennya. Pasti sedih sekali. Barangkali teman-teman dulu pernah mengalami hal seperti ini ya, dijauhin sama temen atau dihindari sama teman. Itu aja rasanya sedih sekali, apalagi dengan perkataan seperti ini. Namun alhamdulillahnya Niki bersama dengan keluarga yang suportif seperti yang aku bilang tadi. Jadi ketika lingkungan di sekitarnya itu tidak mendukungnya atau barangkali menghina Niki dan sebagainya, orang tua Niki dan saudara-saudaranya ini dia mengupkan dan mensupport Niki. Begitu juga dengan dokter-dokter yang menangani Niki. Meskipun pada saat itu pun Niki juga sempat beberapa waktu tidak mau keluar rumah karena merasa malu dengan respon orang-orang di sekitarnya ketika melihat diri Niki seperti itu. Hingga suatu ketika Niki mengalami sebuah kejadian yang merubah sudut pandangnya terhadap penyakit yang dia punya. Pada saat itu Niki koma selama 8 hari teman-teman. Dan ketika Niki terbangun, Niki merasa bersyukur sekali karena dia masih diberi kesempatan untuk hidup setelah koma 8 hari yang dia alami. Meskipun kondisi kesehatan Niki pada saat itu turun teman-teman, tapi tidak pada semangatnya, tapi tidak pada sudut pandang yang baru dia temukan. Bahwasanya Niki merasa bersyukur atas penyakit yang dia punya dan dia memutuskan untuk terus melanjutkan hidupnya. Dia memutuskan untuk terus memperjuangkan kehidupannya dengan atau bersama kondisi yang dia alami. Jadi dia memilih bersahabat dengan penyakitnya dibandingkan menyangkal dan mencoba untuk menolak penyakit yang dia punya. Padahal pada saat itu Niki itu masih berusia di bawah 10 tahun, tapi karena memang kondisi yang dia hadapi plus support dari orang tua, Niki menjadi anak yang sangat kuat menghadapi penyakit yang dia punya. Nah, ini bisa menjadi inspirasi bagi kita ya teman-teman. Baru sampai sini pun ini sudah bisa menjadi inspirasi buat kita semua, bahwasanya setiap orang itu pasti punya ujian kehidupan. Apakah seseorang itu terpuruk dari ujiannya atau bangkit menjadi luar biasa dari ujiannya, itu tergantung bagaimana mereka merespon ujian yang mereka miliki. Apakah mereka memilih bersahabat dengan ujian itu dan menghadapinya, terus memperjuangkan kehidupannya semampunya selama bisa bernafas, atau memilih menyangkal, mencoba menolak, mencoba membenci kehidupan yang dia punya karena ujian yang dia terima. Dan Niki memilih untuk bersahabat dan terus berjuang ke depan melanjutkan kehidupannya. Nah, mulai dari situ Niki semakin semangat teman-teman, dan dia jadi sering nonton video-video seperti beauty vlogger, kemudian dan lain sebagainya di YouTube. Nah, dari situ pula Niki mulai punya niat, gimana ya kalau misalnya aku bisa atau aku bikin channel YouTube aja seperti itu. Nah, ketika dia bilang sama ibunya, awalnya dia dilarang sama ibunya karena ibunya takut ketika Niki bikin video, Niki menerima hujatan dari netizen-netizen yang seperti kamu bayangkan. Omongan netizen atau ketikan netizen yang sangat kejam itu, kejamnya melebihi ibu tiri atau parah banget kan, seperti itu. Ibunya khawatir teman-teman. Tapi kamu tahu apa jawaban Niki? Enggak mah, aku percaya masih banyak orang baik di dunia ini. Wah, merinding. Ketika dia menghadapi atau punya ujian hidup seperti itu di usianya yang masih sangat muda sekali ya, tapi dia sudah bisa berpikir positif seperti ini gitu.
Masih banyak sekali sisi-sisi inspiring dari Nicky, dari kisah hidupnya. Di antaranya setelah dia bikin channel YouTube, pastinya kan ketika kita memulai membuat channel itu nggak langsung meledak dan nggak langsung banyak orang yang subscribe atau klik channel kita. Ibaratnya jangan dulu subscribe, klik channel kita aja, mungkin itu butuh usaha yang luar biasa. Nicky pun juga mengalami hal yang sama. Dia pertama kali dapat 10 subscriber itu butuh waktu sampai 6 bulan. Coba bayangkan. 10 subscriber dia butuh waktu 6 bulan. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat Nicky untuk berkarya. Dia terus berusaha untuk berkarya, dia terus berusaha untuk memperbaiki channel YouTube dia dan lain sebagainya. Dan Nicky bilang seperti ini, sebagai vlogger baru perlu waktu untuk mendapatkan pujian dari banyak orang, dan aku mulai belajar memaksimalkan apa yang bisa dilakukan di balik kekuranganku, dan aku nggak akan terlalu memikirkan komentar dari para haters. Nah, ini bisa menginspirasi kita semua ya teman-teman. Ketika kita memulai sebuah channel kemudian belum bagus viewersnya, belum bagus support yang didapatkan dari orang yang nonton, kadangkala ada rasa jangan-jangan aku nggak bakat ya di sini, apakah jangan-jangan ini bukan jalanku ya, mendingan berhenti aja. Kadang-kala ada perasaan-perasaan seperti itu, tapi belajar dari Nicky, keep going, kita perbaiki apa yang bisa kita perbaiki dari kekurangan yang kita punya. Itu pasti akan ada waktunya orang-orang mulai suka terhadap karya yang kita punya dan lain sebagainya. Seperti halnya channel Atlove ini. Pertama kali ketika bikin video, pertama kali ketika berbicara di depan kamera, itu rasa takutnya banyak sekali, ketakutan-ketakutan gagal, takut tidak disukai, takut dapat hujatan dan lain sebagainya. Itu seperti yang teman-teman tahu, menyatu di dalam pikiran dan beberapa waktu jadi merasa tidak percaya diri. Tapi akhirnya Allah izinkan untuk tahu kisah Nicky juga, berarti ini seharusnya bisa jadi pelajaran buat kita bahwa semuanya itu pasti perlu proses. Asalkan kamu mau berjuang dan memperbaiki, pasti akan ada waktunya kamu bersinar, seperti itu. Nah, dari Nicky bilang seperti itu, ketika Nicky bikin channel ya, tentu ada hujatan, tentu ada pujian. Yang namanya orang pasti ada suka, pasti ada yang nggak suka, apapun yang kita lakukan, sebaik apapun yang kita lakukan. Namun poin pentingnya, selama yang kita perjuangkan, selama yang kita lakukan baik, lakukan aja terus seperti itu. Karena ketika ada orang yang membenci atas hal baik yang kita lakukan, itu sebenarnya dia tidak sedang mencerminkan bagaimana kondisi kita, tapi dia sedang mencerminkan bagaimana kondisi dirinya sendiri. Karena akan selalu ada komentar-komentar apapun yang mewarnai hidup kita, dan ketika ada orang yang melemparkan komentar buruk terhadap diri kamu, percayalah, itu tidak sedang mencerminkan diri kamu, tapi itu sedang mencerminkan diri mereka sendiri, diri para haters itu sendiri. Jadi ketika kita tahu alasannya seperti ini, oh dia sedang membicarakan tentang dirinya, berarti dia sedang tidak percaya diri, berarti dia pernah dihina juga sebelumnya mungkin. Itu perasaan kita ketika dengar jadi tidak begitu jengkel, malah justru kita kasihan sama mereka. Kamu tahu apa hujatan yang diberikan haters kepada Nicky? Mereka pada bilang, kamu tuh nggak pantas bikin channel YouTube kayak gitu, mendingan nggak usah deh, mendingan kamu berhenti aja, atau lebih baik ganti wajah kamu dulu aja, kayak gitu. Coba bayangkan betapa pedasnya omongan mereka. Tapi hal ini tentu tidak memutuskan atau tidak menghentikan langkah Nicky dalam memperjuangkan karya-karyanya. Hingga suatu ketika channel Nicky semakin berkembang, berawal dari 10 subscriber yang butuh waktu 6 bulan, Nicky sampai pada 200.000 subscriber. Dan itu Nicky capai di tahun 2019. Dan bukan hanya itu, jiwa pantang menyerah yang Nicky punya dengan karya-karya yang dia miliki, dia pun juga dapat tawaran dari BBC untuk membuat dokumentasi film mengenai kisah hidupnya, teman-teman. Nah, film dokumentasi ini ada 3 series yang terdiri dari 40 episode, dan dari film dokumenter itu Nicky juga jadi punya kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang penting di Inggris, teman-teman, seperti halnya Theresa May, yaitu seorang Perdana Menteri di Britania Raya. Selain itu Nicky juga ketemu sama penyanyi-penyanyi, kemudian dia juga ketemu sama orang artis-artis lah ibaratnya seperti itu. Bahkan dia sampai juga mendapatkan penghargaan-penghargaan dari Kanada sebagai anak yang menginspirasi. Coba bayangkan. Keputusan Nicky untuk memilih sudut pandang yang berbeda dari ujian hidup yang dia punya atas penyakit yang dia alami menjadi positif dan melanjutkan perjuangan hidupnya. Dia menjadi orang yang sangat menginspirasi dan memberikan
banyak manfaat pada banyak kehidupan. Karena aku yakin pula kisah hidup Niki ini, semangat dia, positive vibe yang dia sebarkan itu pasti menginspirasi banyak orang untuk bangkit dari ujian dia punya, kemudian untuk membuat orang bersyukur atas apa yang dia miliki. Karena sebagaimana hal yang kita tahu ya, kondisi penyakit yang Niki alami ini tentu bukanlah kondisi yang sangat mudah untuk diatasi, seperti itu. Dan informasi buat teman-teman juga yang pengen melihat karya dari Niki ini, Niki juga punya TikTok. Dia punya akun TikTok yang sekarang followersnya 8 juta dan mungkin sudah bertambah ya. Ditambah juga channel YouTube yang terakhir kali di tahun 2019 sebesar 200.000 subscriber, sekarang sudah mencapai 1 juta lebih subscriber. Coba dicek di channel YouTube-nya, bahkan salah satu kontennya yang mengcover lagunya Khalid dan juga Billie Eilish yang berjudul Lovely itu sampai 27 juta viewers terakhir kali aku nonton. Mungkin sekarang udah bertambah lagi. Jadi silakan coba cek channel YouTube-nya Niki untuk menambah inspirasi kamu, untuk menambah semangat kamu dalam menjalani hidup ini, yang masih sering kali merasa insecure, yang masih sering kali merasa kurang bersyukur atas hidup yang dipunyai. Coba bisa lihat kisah Niki seperti apa. Dan bukan hanya itu, di tahun 2020 Niki juga bikin buku yang judulnya Niki Lilis Come Alive. Coba dicek. Dan tambahan informasi lagi, Niki beserta keluarganya ini juga melakukan penggalangan dana, teman-teman. Nah, penggalangan dana yang keluarga Niki lakukan beserta Niki bisa disebut sukses, dan hasilnya digunakan Niki untuk membantu pengobatan orang-orang yang menderita penyakit yang sama seperti Niki. Wow, luar biasa sekali. Dan saat ini ketika kita tahu Niki channel YouTube-nya udah 1 juta lebih subscriber, kemudian dia jadi punya beberapa fans, ditambah juga TikTok-nya ada 8 juta follower, ditambah dia juga punya teman-teman dari artis-artis Inggris atau orang-orang penting di Inggris yang mengetahui Niki, dan lain sebagainya, kebaikan-kebaikan hidup yang Niki punya. Pasti tentu adanya haters itu masih ada, dimana saat ini pun masih banyak orang yang sering kali ngehujat Niki seperti itu. Dan kamu tahu apa yang dikatakan Niki terhadap hatersnya? Dia bilang, aku sudah memaafkan semua orang yang menghina, mencela, membuli, berkata buruk tentang aku. Aku hanya berjuang untuk hidup. Dia bilang seperti itu. Nah, itu tadi adalah kalimat penutup dari kisah Niki yang aku sampaikan pada video kali ini. Semoga memberikan inspirasi bagi kamu, karena aku yakin beberapa bagian cerita yang Niki sampaikan, yang Niki alami itu relate sama kehidupan kita. Seperti halnya kayak hinaan dari orang, komentar negatif dari orang, itu pasti kan selalu ada ya setiap hari. Yang kadang bikin kita jengkel, bukan kadang tapi sering kali bikin kita jengkel, sering kali bikin kita nggak percaya diri. Nah, dari kisah Niki ini semoga bisa kita ambil pelajarannya, seperti hal yang Niki sampaikan tadi, bahwa ketika orang lain berkata buruk tentang kehidupan kita, itu bukan sedang menggambarkan atau bukan sedang mencerminkan bagaimana hidup kita atau diri kita, tapi sedang mencerminkan bagaimana kondisi dirinya sendiri, bagaimana kondisi bawah sadarnya sendiri. Jadi perasaan yang muncul dalam hati kita bisa kita rubah menjadi kasihan sama mereka. Karena barangkali hinaan yang mereka lontarkan kepada kita itu pernah mereka terima di masa lalunya, dan pernah membuat mereka kecewa dan sakit hati, hingga akhirnya mereka melampiaskan amarahnya dan kekecewaan yang sempat mereka rasakan, duka hatinya kepada kita yang bisa kita bilang kita nggak tahu apa-apa, seperti itu. Lanjutkan hal baik yang kamu lakukan. Jika ada orang yang suka atau ada orang yang nggak suka, ada orang yang bahkan nggak peduli terhadap apapun yang kita lakukan, itu adalah hal yang normal dan wajar sekali dalam kehidupan. Kita tidak bisa mengendalikan reaksi orang terhadap apa yang kita lakukan, tapi kita bisa mengendalikan reaksi kita terhadap apa yang orang lontarkan kepada kita, apa yang orang lakukan terhadap diri kita. Dan jika ada baik dan buruk, tentu kita pilih yang baik aja, seperti itu. Seperti itu teman-teman, semoga kisah ini bisa menginspirasi kamu dan juga bagikan ke teman-teman kamu agar bisa lebih menginspirasi orang banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Jika kamu punya pelajaran lain yang bisa diambil dari kisah inspiring dari Niki, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Ingat, kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia.